Kita sering banget kan dengar nama-nama besar pahlawan kemerdekaan. Tapi pernah kepikiran nggak soal tokoh-tokoh yang justru kerjanya di belakang layar? Padahal peran mereka itu sama pentingnya loh. Nah, hari ini kita bakal kenalan lebih dalam sama satu nama, Hasan Bajeber. Sosok yang unik banget karena dia adalah seorang patriot, pengusaha sukses sekaligus seorang intelektual. Coba deh, bayangin posisi ini. Kalian lagi hidup tenang di kota kelahiran kalian, tiba-tiba datang perintah dari penguasa. Bakar semua, ratakan kota ini dengan tanah. Kalian bakal ngapain? Lari? Pasrah? Atau melawan? Nah, dilema persis kayak gini pernah kejadian di salah satu kota di Indonesia. Lokasinya di Gorontalo, waktunya Januari 1942. Suasananya tegang banget. Perang Dunia Kedua lagi panas-panasnya, dan Belanda yang takut Jepang bakal merebut aset-aset penting mereka merencanakan sesuatu yang sangat drastis. Rencana ini dikenal sebagai taktik bumi hangus. Tujuannya, hancurkan semua fasilitas vital, semua yang berharga, biar nggak bisa dipakai sama musuh. Tapi buat rakyat Gorontalo, ini artinya mereka bakal kehilangan segalanya. Tentu saja, mereka nggak mau tinggal diam. Merespons ancaman ini, para tokoh masyarakat diam-diam ngadain rapat rahasia tanggal 16 Januari. Dari situlah lahir sebuah rencana perlawanan. Puncaknya terjadi di tanggal 23 Januari, hari yang sekarang kita kenal sebagai Hari Patriotik Gorontalo. Jadi, siapa sih otak di balik perlawanan ini? Ternyata bukan cuma satu orang, tapi sebuah tim. Sebuah kelompok pemberani yang menamakan diri mereka Komite 12. Komite 12 ini dibentuk oleh gabungan partai-partai politik dengan satu misi yang sangat jelas, memimpin rakyat buat merebut kemerdekaan dari tangan Belanda sebelum kota mereka keburu jadi abu. Coba kita lihat siapa aja orang-orang hebat di dalamnya. Dipimpin oleh Nani Wartabono sebagai ketua. Tapi yang menarik banget ada di urusan keuangan. Lihat deh, ada dua bendahara dan dua-duanya dari Partai Arab Indonesia, Sagaf Al-Hasni dan tentu saja tokoh utama kita, Hasan Bajeber sebagai bendahara kedua. Ini nunjukin kepercayaan yang luar biasa besar buat mereka. Dan tebak, mereka berhasil. Perjuangan mereka nggak sia-sia. Setelah peristiwa 23 Januari itu, Komite 12 langsung naik level jadi pemerintahan baru. Namanya Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo atau PPPP. Dan sekali lagi, Hasan Bajeber dipercaya buat ngelola kas revolusi. Jadi dia bukan cuma anggota, dia itu pilar finansial dari pemerintahan baru ini. Tapi kalau kalian pikir cerita Hasan Bajeber berhenti sampai di situ, kalian salah. Perjuangannya jauh lebih luas. Dia ini ibaratnya bertarung di dua medan perang sekaligus, di dunia politik dan di dunia ekonomi. Yuk kita kenalan lebih dekat. Hasan Bajeber ini lahir tanggal 13 Juni 1913. Ayahnya itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah Abud Bajeber, seorang ulama yang disegani di Gorontalo. Latar belakang ini jelas membentuk karakternya yang kuat dan penuh prinsip. Nah, slide ini keren banget karena menggambarkan dua sisi kehidupannya. Di satu sisi, dia itu seorang revolusioner yang siap mempertaruhkan nyawa. Di sisi lain, dia juga seorang pengusaha yang ulung dengan bisnis kain dan kelontong yang lagi berkembang pesat. Dan jangan bayangin bisnisnya cuma toko kecil di Gorontalo ya. Jaringannya itu udah luas banget, membentang sampai ke Marisa, Motong, Molibagu, bahkan sampai ke pusat dagang di Surabaya. Ini nunjukin visinya sebagai pebisnis itu udah level nasional. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling inspiratif dari kisahnya. Disinilah kecintaannya pada bangsa bertemu dengan hasratnya akan ilmu. Ia menciptakan sebuah senjata perjuangan yang sangat berbeda, sebuah toko buku. Setelah perjuangan fisik, dia melanjutkan perjuangannya di Manado. Dia membuka sebuah toko buku dan menamainya 23 Januari. Sebuah nama yang jelas-jelas jadi penghormatan abadi pada peristiwa patriotik yang pernah ia pimpin dulu. Apa sih motivasinya? Bukan cuma cari untung. Dia itu didorong oleh dua hal besar, kecintaannya pada buku dan semangatnya untuk mencerdaskan bangsa. Baginya, kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan pikiran. Tokonya ini bukan toko buku biasa. Koleksinya itu beragam banget. Ada buku agama, pastinya. Tapi ada juga buku pengetahuan umum, buku sejarah, bahkan surat kabar. Dia pengen semua orang bisa punya akses ke pengetahuan seluas-luasnya. Hasilnya, toko buku 23 Januari ini jadi lebih dari sekedar tempat jualan. Dia jadi semacam titik kumpul, sebuah hub intelektual.
Para tokoh dari organisasi besar seperti NU dan Syarikat Islam sering banget datang ke sana. Bukan cuma buat beli buku, tapi buat diskusi dan tukar pikiran sama beliau. Setiap kehidupan pasti ada akhirnya. Tapi nggak semua warisan itu ikut pudar. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat bagaimana Hasan Bajeber dikenang dan apa arti warisannya sampai hari ini. Perjalanan hidupnya berakhir di Manado pada tanggal 15 Desember 1986. Tapi ingatannya tetap hidup. Ada sebuah tradisi yang jujur bikin merinding. Setiap tanggal 23 Januari, pas di Hari Patriotik, banyak tokoh dan masyarakat dari Gorontalo sengaja datang jauh-jauh ke Manado hanya untuk berziarah ke makamnya. Ini bukti nyata kalau jasa-jasanya nggak pernah dilupakan. Nah, kisah Hasan Bajeber ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Di antara monumen besar dan nama-nama yang kita hafal di buku sejarah, gimana sih caranya kita, sebagai sebuah bangsa, bisa ngasih tempat yang layak buat para pahlawan seperti dia? Pahlawan yang berjuang di balik layar, yang namanya mungkin nggak sering disebut, tapi dampaknya terasa sampai sekarang. Coba kita renungkan.